Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatih Hairunisa, kelas 2 di Psikologi dengan NIM 240701601018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait aspek yang berpengaruh pada masa dewasa awal. Video ini diunggah dalam rangka untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah. Yang pertama, kita akan membahas terkait definisi dewasa awal. Menurut Harlock, setiap kebudayaan membuat perbedaan usia kapan seseorang mencapai status dewasa secara resmi. Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status ini tercapai apabila pertumbuhan pubertas sudah selesai atau hampir selesai dan apabila organ kelamin anak telah berkembang dan mampu berproduksi. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai umur 40 tahun menurut Agus 2003. Ada aspek-aspek yang berpengaruh pada rentang hidup dewasa awal, yaitu pencarian makna hidup, spiritualitas, kesehatan reproduksi, dan pemilihan karir. Di sini saya akan menjelaskan terkait pencarian makna hidup. Jadi menurut Frankl, mengemukakan bahwa kebermaknaan hidup adalah dorongan dan motivasi yang kuat untuk seseorang melakukan kegiatan yang berguna. Makna hidup adalah suatu tujuan hidup seseorang yang diyakini penting dan berharga bagi dirinya. Makna hidup dapat berupa cita-cita dan keinginan yang membuat seseorang dapat bertahan hidup. Nah, ciri-ciri dewasa awal yang sedang mencari makna hidup adalah seseorang itu akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberi kepuasan permanen. Ketika dia sudah menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Jadi awalnya coba-coba dulu nih, kalau udah nyaman ya udah itu yang bakal jadi identitasnya. Nah, ada loh orang dewasa awal yang gagal dalam memaknai makna hidupnya. Jadi, fase tersebut disebut quarter life crisis. Menurut peneliti dari Universitas Greenwich di London, Dr. Olive Robinson dari Putri 2017, sebagaimana dikutip dari Biro Psikologi Dinamis, mengatakan bahwa quarter life crisis merupakan suatu krisis dalam perkembangan manusia yang biasa datang saat seseorang menginjak usia dewasa awal. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah fase di mana seseorang, biasanya di usia 20-an hingga awal 30-an, merasa cemas, bingung, dan tidak yakin tentang masa depan, karir, dan hubungan, seringkali karena tekanan sosial dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Penyebab utama terjadinya quarter life crisis tersebut dikarenakan terjadinya kegagalan seorang remaja dalam beradaptasi dari fase remaja menuju dewasa, yang kemudian dapat menyebabkan sejumlah masalah serius. Salah satunya ialah permasalahan kesehatan mental. Di fase dewasa awal, seseorang rentan mengalami sejumlah kondisi seperti stres, kecemasan akibat tekanan karir, hubungan sosial, dan masih dalam fase pencarian jati diri. Quarter life crisis sendiri biasanya disebabkan karena adanya tuntutan yang dialami oleh individu pada usia dewasa awal. Lalu, apa sih dampak dari quarter life crisis ini dan gimana cara nanganinnya? Menurut Surya Mentaraman, keinginan yang bersumber dari diri sendiri ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kekhawatiran pada diri yang menyebabkan rasa susah. Kondisi tersebut menimbulkan dampak emosional, fisiologis, maupun fungsi diri. Di fase seperti itu, mereka menghadapi keadaan sulit ketika mereka tidak tahu tentang rencana hidup mereka. Nah, sebagai akibatnya, mereka menemukan berbagai kendala untuk menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi, bukannya dapat solusi, malah dapat banyak kendala deh. Nah, langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara melakukan evaluasi dan introspeksi diri untuk dapat memilih hal yang perlu dilakukan agar mencapai well-being, memkonkretkan keharap atau keinginan, memiliki sikap positif dari proses mengenal diri, dan membentuk pandangan hidup yang lekat dengan nilai spiritual seperti beribadah serta memaknai kegagalan secara positif.
Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari terkait spiritualitas. Jadi, spiritualitas adalah pembawaan lahir dan bersama mencari makna transenden dalam kehidupan seseorang. Masa dewasa awal ditandai dengan eksplorasi identitas diri, termasuk mempertanyakan kembali keyakinan agamanya yang telah diajarkan keluarga semenjak kecil. Jadi, waktu orang itu udah beranjak dewasa, dia bakal mikir apakah dia benar-benar yakin dengan agamanya tersebut atau hanya ikut-ikut keluarganya saja. Terus, apa sih kaitan antara spiritualitas terhadap perkembangan identitas dan makna hidup ini? Jadi, kaitan antara spiritualitas terhadap perkembangan identitas dan makna hidup pada tahapan dewasa muda terdiri dari dua hal, yaitu eksplorasi adalah mempertanyakan dan mencari berbagai alternatif tujuan hidup, dan komitmen, yaitu pilihan tujuan hidup yang spesifik. Pada tahapan ini, individu menempatkan pentingnya berpikir secara kritis mengenai spiritualitas dibandingkan menerima begitu saja dogma yang telah ada. Lalu gimana sih ciri-ciri orang yang punya tingkat spiritualitas yang sehat? Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Graham mengatakan bahwa seseorang yang memiliki spiritualitas yang baik akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Maddi bahwa spiritualitas menunjukkan hubungan sebab akibat dengan resiliensi yang membantu individu dalam mengatasi kondisi stres dalam hidup dan menyediakan pelindungan pada individu dalam menghadapi depresi dan stres. Menurut Roper, individu dengan spiritualitas yang baik akan meningkatkan coping optimisme, harapan, mengurangi kecemasan, serta mendukung perasaan nyaman dan tenang. Hal ini sejalan dengan karakteristik individu resilient menurut Connor dan Davidson. Kalau tadi udah tahu nih tentang spiritualitas yang baik, terus gimana sih kalau spiritualitasnya itu nggak baik? Nah, orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tidak sehat, menurut Amdan Syarif, itu akan memiliki penyakit seperti takut mati, gelisah, cemas, merasa serba kekurangan, keangkuhan, mencintai kehormatan, ataupun terlampau khawatir terhadap masa depan. Quarter life crisis perlu dihadapi dengan baik dan dengan cara yang benar. Hal itulah yang berkaitan dengan tingkat spiritualitas manusia. Terus gimana sih caranya biar punya tingkat spiritualitas yang sehat? Jadi, sebagai seorang muslim, hal yang bisa kita peroleh dalam Al-Quran untuk menghadapi ataupun melawan segala cobaan di dunia ini adalah dengan percaya kepada Allah. Al-Quran mengajarkan manusia untuk senantiasa berikhtiar dalam keadaan apapun, salah satunya ketidakpuasan atas pencapaian pribadi yang tidak membanggakan. Fokuslah kepada hal-hal yang menjadi prioritas kehidupan kita dan mintalah bantuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.